Oke. Di awal pertemuan sudah sempat dijelaskan sedikit walaupun kurang dalam, tetapi itu juga sebetulnya sudah mewakili ya, tetapi saya mau coba bahas lebih dalam lagi mengenai tipe-tipe tata letak yang biasanya kita gunakan di dalam merancang sebuah fasilitas. Secara umum, ya tipe tata letak itu kalau dikelompokkan itu ada empat tipe tata letak. Yang pertama itu tipe tata letak by process, tipe tata letak by product, tipe tata letak fixed layout, sama yang terakhir itu tipe tata letak group layout. Ya, jadi ada 4 tipe tata letak. Nah, kenapa penting tata letak itu harus kita pertimbangkan di dalam merancang sebuah pabrik. Jadi nggak asal bikin pabrik, bikin bangunan, bikin mesinnya ada. Ya, tetapi susunan dari fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sebuah pabrik itu harus kita rencanakan dengan baik. Ya. Salah satu proses perencanaannya adalah merancang tata letaknya. Ya, ini menurut Tompkins ada 3 poin yang dia kemukakan di dalam penelitiannya. Yang pertama itu tata letak pabrik ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi dalam sebuah industri. Sebetulnya industri manufaktur maupun non manufaktur ya. Ini dibuat karena waktu itu perkembangan industri non manufaktur itu belum sehebat sekarang. Ya, jadi memang lebih fokusnya ke industri manufaktur. Karena kalau kita lihat beberapa tahun belakangan non manufaktur ini baru naik. Industri-industri jasa nih baru mulai kerasa nih perkembangannya ya. Kalau zaman dulu itu kan yang namanya industri konotasinya adalah konotasi manufaktur ya, tetapi ini udah tidak berlaku. Jadi ada industri manufaktur dan non manufaktur. Nah, yang kedua, tata letak yang baik itu dapat mendukung keberlangsungan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Saat kita bisa saat kita bisa merencanakan dan merancang tata letak yang baik, artinya mesin-mesin ini diletakkan sesuai dengan kebutuhan dari proses produksinya. Fasilitas yang lain juga direncanakan sesuai dengan kebutuhannya. Maka proses produksi ini pasti akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, dilihat dari apa efektif dan efisien ini. Yang pertama keefektifannya ya sumber daya yang digunakan itu sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan. Ya, dengan penggunaan metode yang tepat dan benar. Jadi harus 2 komponen itu. Penggunaan metode yang tepat dan benar. Ya, gitu. Terus yang kedua juga akan lebih efisien. Saat kita merancang sebuah pabrik dengan kapasitas tertentu ini didapat dari mana? Dari jumlah permintaan yang sudah direncanakan. Sehingga produk yang dihasilkan akan mendekati hasil dari permintaan. Ya kalau sudah mendekati kan, bahkan kalau bisa sesuai itu akan sangat lebih baik lagi. Kalau sudah hampir mendekati sesuai, artinya produk yang kita hasilkan itu tidak akan menumpuk di gudang pabrik kita. Nah, itu salah satunya efisiennya. Nah, yang ketiga, pengaturan tata letak pabrik yang kurang baik ini bisa mengakibatkan adanya bottleneck. Bottleneck itu apa sih? Bottleneck itu kayak kalau dari katanya itu kan bottleneck itu kayak leher botol. Ini kalau leher botol ini tutupnya yang tadinya besar ya di sini besar nih kapasitasnya. Tiba-tiba mengerucut, mengecil. Ini kayak gerbang pembayaran tol yang tadinya jalurnya banyak terus mengerucut hanya jadi beberapa gerbang tol. Nah, ini kayak begini. Ya, ini tadinya kapasitasnya besar, tiba-tiba mengecil di sini. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini bisa mengakibatkan adanya bottleneck. Makanya harus kita rencanakan supaya alirannya itu
terus smooth, ya smooth, lancar, tidak ada bottleneck. Kalau begini ini pasti terjadi hambatan produksi. Kalau di sini keluarnya 100, ternyata di sini hanya 20, berarti hanya 20 produk yang bisa dihasilkan di sini. Ada penumpukan sebanyak 80 produk di sini. Nah, ini kita rencanakan dengan baik supaya tidak terjadi bottleneck. Atau siklus produksi menjadi panjang karena ada bottleneck, ya ada bottleneck di sini, banyak produk raw atau produk setengah jadi yang menunggu untuk diproses. Artinya raw material in process ini, work in process ini akan semakin lama berada di lintasan produksi. Karena dia harus menunggu, dia kan menunggu ya, menunggu sampai dia dapat giliran untuk diproses, maka dia akan semakin lama ada di sini. Ya. Kalau produk-produk non F&B, food and beverage sih, mungkin masih bisa di ini ya, masih bisa di ya udahlah gitu. Produk-produk barang keras gitu. Tapi kalau produk makanan kan nggak mungkin. Produk makanan semakin lama berada di proses produksi, artinya dia akan berpotensi semakin cepat rusak. Roti lah, apalah ada di sini. Ya. Waduh. Ada di sini. Itu potensi dia untuk rusak itu akan semakin besar. Ya, makanya harus kita atur juga supaya tidak menjadi lebih panjang. Selain itu, pengontrolan stok juga akan semakin sulit karena banyak sekali terjadi penumpukan, terjadi keramaian di sini, ya ini lihat barangnya numpuk di sini. Terus tingkat utilisasi yang rendah. Ya. Otomatis kalau terjadi bottleneck di sini, maka mesin-mesin yang ada di sini itu pasti akan menunggu. Ya, dia tidak akan melakukan proses di sini. Karena kalau dia melakukan proses juga, maka akan semakin banyak yang numpuk di sini. Ya, makanya alasan kenapa polisi lalu lintas ya saat melihat kepadatan di gerbang tol tertentu itu, maka dia akan tutup pintu tolnya. Jalur tolnya. Dia arahkan supaya keluar di gerbang tol yang lain. Itu karena apa? Supaya tidak terjadi penumpukan baru di sini. Gini. Nah, kalau di proses produksi bagaimana? Mesinnya di stop. Ya. Ini di sini mesin-mesin ini akan di stop supaya tidak terjadi penumpukan yang baru di sini. Nah, karena mesinnya di stop, maka utilisasi dari mesinnya juga pasti akan rendah sekali. Sedangkan di sini digeber habis-habisan. Ya kan? 100% terus, pokoknya nggak ada stopnya. Maju terus, diproses terus di sini. Sedangkan di sini di stop. Ya, maka utilisasi dari mesinnya itu pasti akan rendah. Ya. Terus bisa terjadi backtracking, mundur, ya, tapi jarang sih terjadi ini. Tapi bisa ada kemungkinan. Terus tadi ada tingkat utilisasi rendah karena apa? Operator dan peralatan menganggur. Ya. Sehingga dampak utama yang terjadi itu memungkinkan order ini tidak dapat terpenuhi. Ya, permintaannya berapa tetapi tidak dapat dipenuhi. Atau mungkin terlambat. Ya, due date-nya tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, sehingga terlambat. Konsumen mintanya itu tanggal segini, tetapi tidak dapat kita penuhi tanggal segini karena ada masalah di proses produksinya. Ya, ini yang memungkinkan terjadi saat tata letak ini tidak kita rancang, tidak kita rencanakan dengan baik. Itu. Kita lanjut lagi. Nah, ada 4 tipe tata letak. Ya, ada 4 tipe tata letak. Yang pertama itu fixed layout. Itu tipe tata letak tetap, ya fixed layout. Ada lagi product layout, tipe tata letak produk. Nanti ada lagi by process, proses layout, ya, tipe tata letak proses. Lalu yang terakhir ini group atau cell layout. Kita mau bahas satu-satu.
Ya. Nah, saat kita mau memilih sebuah tipe tata letak yang cocok, itu harus kita pertimbangkan dari apa karakteristik produknya. Ada beberapa karakteristik produk utama yang biasanya kita pertimbangkan itu, yaitu ada produksi volume produksinya berapa besar, kuantiti produknya berapa besar, lalu variasi produknya. Ya, variasi produknya itu ada berapa banyak. Kita lihat dulu produk kita. Produk kita itu punya potensi variasi produknya besar nggak? Atau volume produksinya tinggi nggak? Atau kedua-duanya? Nah, ya itu yang harus kita pertimbangkan di awal dulu. Gini, kalau yang pertama, saat volume produksinya tinggi dengan variasi produk yang rendah, volume produksinya tinggi tetapi variasi produknya rendah, maka tipe tata letak yang cocok itu adalah tipe tata letak flow shop. Flow itu kan aliran ya, aliran. Flow shop itu mementingkan aliran dari produksinya, atau disebutnya produk layout. Ini produk layout. Itu lebih cocok dengan produk layout, dengan flow shop, karena alirannya itu yang diutamakan. Terus kedua, kalau variasi produksinya tinggi tetapi volume produksinya rendah, variasi produksinya tinggi tetapi volume produksinya rendah, maka tipe tata letak yang paling cocok itu adalah ini job shop ya, atau proses layout. Job shop ini maksudnya job itu adalah pekerjaan atau tugas. Tugas. Kalau ini dia mementingkan proses sejenisnya. Kalau ini produknya, aliran produk. Kalau ini prosesnya, ya, pekerjaan dari prosesnya. Jadi gampangnya proses layout ini mengumpulkan proses-proses yang sejenis menjadi satu. Mesin cutting dengan segala jenis pekerjaan, dengan segala jenis jobnya itu dikumpulkan menjadi satu. Ya, menjadi satu departemen. Nah, satu departemen ini bisa mengerjakan banyak sekali jenis pekerjaan. Makanya kan disebutnya job atau proses. Ya, bisa mempekerjakan banyak sekali jenis proses di dalam satu departemen. Kalau yang ini enggak. Kalau ini setiap mesin itu didedikasikan hanya untuk satu buah produk. Makanya disebut product line, product layout. Ya. Nanti ada penjelasan lagi setelah ini. Ya, itu dulu. Nah, perkembangan sekarang itu memungkinkan proses produksi itu menghasilkan banyak jenis variasi produk dengan banyak volume produksi. Maka yang cocok itu apa? Yang cocok itu adanya di sini. GTCell atau Group Teknologi Layout, atau bisa dibilang Group Layout, singkatnya nggak apa-apa. Ya. Ini yang sekarang ini banyak diadopsi oleh pabrik-pabrik manufaktur. Bagaimana saya menghasilkan kuantiti produk yang tinggi, yang cukup tinggi, namun juga variasi produk yang juga banyak. Seperti apa? Indomie, ya itu kan variasi produknya dia banyak sekali tuh. Ya nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang aja itu rasa soto aja udah berapa banyak. Ada soto Banjar, soto spesial, ada soto apa. Mie goreng aja banyak sekali sekarang. Mie goreng rendang, mie goreng iga, apalagi penyet. Wah, itu banyak sekali. Ya, sehingga ada keinginan dari manufaktur ini untuk menghasilkan variasi produk yang tinggi. Maka lebih cocok digunakan yang ini, grup teknologi atau grup layout. Ya, gampangnya. Terus apa kelebihan masing-masing dari tipe tata letak? Kenapa fixed layout nggak dibahas?
Karena fixed layout itu relatif lebih gampang, dia nggak masuk di sini. Ya, dia nggak masuk ke gambar ini. Karena memang fixed layout itu satu tipe tata letak yang tidak terlalu memerlukan perencanaan. Sistemnya sistem borongan, keroyokan. Semakin banyak orang untuk mengerjakan itu, maka akan semakin cepat selesai. Ya kalau di fixed layout. Jadi nggak masuk sini. Nah, tapi coba kita bahas dulu fixed layout itu apa. Fixed layout ini digunakan untuk proses perakitan atau memproduksi barang-barang yang relatif besar dan berat. Kalau barang-barangnya besar, barang-barangnya berat, maka lebih cocoknya memakai ini. Karena produknya itu diam. Makanya disebut fix. Karena produknya diam. Misalnya apa? Bikin kapal laut. Bikin kapal laut emang bisa digeret-geret? Kan enggak ya. Ini mau dilas nih, digeret ke tukang las. Ini mau digerinda nih, digeret ke tukang gerinda. Enggak bisa. Pasti fasilitas yang dibutuhkan itu, ini yang akan datang ke produknya. Mesin potong bubut, dia datang, mesinnya yang datang ke produknya. Ini sama kayak bikin pesawat terbang, ya, bikin kapal laut. Ini pasti fasilitasnya yang akan datang. Makanya saya bilangnya ini sistem borongan. Kayak bikin rumah jadinya kan, semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan, maka akan semakin cepat diselesaikan. Ini relatif lebih tidak memerlukan perencanaan yang ribet. Kayak mau bikin bangun rumah lah. Ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang pertama itu perpindahan material ini bisa kita kurangi karena materialnya diam. Ini produknya diam. Ya. Sehingga bisa meminimalkan kerusakan materialnya. Bikin rumah ya rumahnya diam. Potensi kerusakannya ya kecil dibanding kalau produknya bergerak. Di pabrik susu Ultra, kalau pernah masuk ke dalam, salah satu potensi kerusakan yang paling besar itu adanya di mana? Potensi kerusakan kemasan. Susu Ultra. Padahal isinya masih bagus. Tetapi karena rusak kemasan, kenapa bisa rusak kemasan? Karena dia jalan. Ya, wah itu prosesnya lumayan tuh, kemana-mana. Dimulai dari susu segar, ya, masuk ke proses ultra high temperatur, pasteurisasi apa-apa sampai dia dikemas dengan Tetra Pak, lalu dia berjalan lagi dengan robot. Itu potensi kerusakan material kan semakin tinggi. Ya, jika produknya bergerak, tapi kalau produknya diam, maka potensi kerusakannya juga akan semakin kecil. Nah, ini keuntungannya. Lalu keuntungan yang ketiga, tidak memerlukan perencanaan dan instruksi yang baru. Pokoknya ya perencanaannya, ayo kita selesaikan bareng-bareng, kita keroyok sampai selesai. Gitu. Ya, kerugiannya, karena produknya diam, lalu fasilitasnya yang bergerak, pasti akan terjadi peningkatan frekuensi perpindahan fasilitas produksi dan tenaga kerja. Fasilitasnya pasti akan maju mundur terus. Ya. Ongkos untuk ongkos untuk alat dan tenaga kerja ini pasti akan maju mundur. Frekuensi perpindahannya akan sangat tinggi sekali. Mau digerinda, gerindanya datang. Selesai, gerindanya mundur. Nanti mau digerinda lagi, datang, mundur lagi. Frekuensi perpindahannya akan sangat tinggi sekali. Ya, ini kerugiannya. Lalu diperlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat. Dibutuhkan yang namanya pengawasan dan koordinasi kerja supaya tidak terjadi saling tumpuk pekerjaan. Wah, ini sudah dikerjakan sama orang A nih. Wah, ini sudah dikerjakan oleh orang B nih. Ya, terus juga gini, diperlukan adanya pengawasan. Ya, jadi harus diawasi terus tenaga kerjanya apakah yang dia kerjakan itu sesuai atau tidak. Ya, sama dengan kalau kita bangun rumah, rasanya kita pasti awasi ya. Ini dia udah sampai mana nih ngerjainnya nih. Betul nggak dia bekerja nih gitu. Karena sulit dikontrol. Ya, sulit dikontrol. Kalau di aliran yang sudah pasti itu kan dia nggak bisa diam.
Kalau dia diam artinya tidak akan terjadi aliran. Kalau ini tidak ada alirannya. Ya, tidak ada alirannya. Pokoknya ini pekerjaan, ini produknya kita selesaikan sudah gitu. Ya, dia menunggu orang lain untuk bekerja bisa saja. Makanya harus dibutuhkan yang namanya pengawasan. Selain itu koordinasi kerja juga. Ya, terus yang ketiga ini dibutuh kerugiannya kombinasi tenaga kerja yang ahli dan terlatih. Rata-rata dibutuhkan tenaga kerja yang sudah ahli ya dan sudah terlatih. Jadi sudah ahlinya ahli. Nggak bisa yang hanya paham dengan satu jenis proses. Nggak, dia harus paham dengan proses-proses yang banyak. Misalnya proses welding. Proses weldingnya mungkin bisa sambil dia tiduran, proses welding sambil dia berdiri, proses welding sambil dia ngapain. Nah, itu dibutuhkan yang namanya tenaga kerja yang ahli dan terlatih. Ya, karena banyak sekali kemungkinan potensi pekerjaan yang tidak reguler, tidak sama maksudnya. Terus yang keempat, utilisasi peralatan yang rendah. Ya, kemungkinan utilisasi peralatan itu sangat rendah sekali. Tidak setinggi yang by product. Itu pasti begitu. Ini keuntungan dan kerugian fixed layout, tetapi jarang sekali dipakai, hanya dipakai untuk produk-produk yang memang besar ukurannya, bikin rumah, bikin pesawat terbang, bikin kapal laut ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tipe tata letak by product. Ya, tipe tata letak by product. Apa itu tipe tata letak by product? Jadi by product sesuai dengan namanya, produk yang diutamakan itu adalah aliran produknya. Pembuatan produk ini mengikuti aliran yang berbentuk garis di mana bahan baku diproses berurutan. Jadi dia diproses sesuai dengan urutannya. Ini proses pertama, proses kedua, selesai. Ini untuk produk A. Mesinnya itu dedicated. Mesin bubut ini satu disediakan untuk produk A. Mesin cat satu disiapkan untuk produk A. Nanti untuk pekerjaan produk B gimana? Mesin bubutnya beda, dipisah. Ya, ini mesin bubut sendiri untuk produk B. Ini mesin cat sendiri untuk produk B. Karena di produk layout itu tidak mengizinkan saling menukar pekerjaan. Karena kalau menukar pekerjaan ada potensi alirannya tidak akan lancar. Ya, sehingga harus dedicated. Ini satu aliran, satu lintasan. Selesai. Ini satu lintasan. Selesai. Ini satu lintasan. Ya, ini biasa dipakai untuk produk-produk mass production dengan jumlah yang sangat besar sekali, tetapi variasinya sangat kecil. Ya, karena dengan menambah variasi artinya dia harus menambah fasilitas lagi. Misalnya saya mau bikin, ini udah ada 3 jenis variasi nih. Bikin satu lagi dia nggak bisa numpang mesin, maka harus disediakan satu mesin baru lagi, satu aliran mesin baru. Ya, mungkin di sini ada gergaji, di sini ada apa lagi, di sini ada apa lagi. Nah, ini masuk sini, baru selesai produk D. Ini lebih mahal jadinya, tapi tingkat produksinya itu bisa sangat tinggi sekali karena dia jalan terus, masuk terus. Nah, ini tinggi sekali nih. Ini by product. Ya, by product. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah layout sesuai dengan urutan operasi. Tadi ya, pokoknya kalau produk A itu ada operasi 1, 2, 3, 4 dengan mesin 1, 2, 3, 4, maka layoutnya pasti urutannya begitu. Sesuai dengan urutan operasinya. Dibuat satu garis lurus. Ya, terus work-in prosesnya pasti bisa kecil. Karena reguler pekerjaannya hanya itu aja. Mesin satu hanya mengerjakan tugas satu. Untuk produk satu. Nggak bisa dia mengerjakan tugas 2 untuk produk B. Nggak boleh. Hanya boleh mengerjakan produk satu untuk produk satu.
tugas satu untuk produk satu. Terus saja seperti itu. Maka work in process-nya pasti akan lebih kecil. Dengan work in process kecil, maka total waktu produksi juga bisa menjadi kecil. Ya. Total waktu produksinya menjadi kecil karena dipersingkat. Selesai di mesin satu, dia akan langsung lari ke mesin kedua, dikerjakan. Selesai di mesin kedua, dia akan langsung dilarikan lagi ke mesin ketiga, kerjakan. Jadi terus saja seperti itu. Satu, tek, tek, dua, tek, tek, tiga, tek, tek, empat, terus sampai selesai. Ya, udah ketahuan perpindahan mesinnya itu jelas. 1, 2, 3, 4. Ya, karena perpindahan produknya ke mesin tertentu itu jelas, maka jarak perpindahannya bisa diperpendek. Dia bisa pendek sekali perpindahannya. Ya udah, mesin kedua jangan jauh-jauh nih. Saya kan setelah selesai di mesin satu mau ke mesin kedua, tinggal saya lempar aja. Jangan tiba-tiba dia ada di ujung, kan buat apa? Nanti 2, ketiga, tiganya jangan jauh-jauh gitu. Keempat, empatnya jangan jauh-jauh. Ini keuntungan yang keempat. Keuntungan yang kelima, bisa menyederhanakan perencanaan produksi. Karena mass production tadi nggak perlu mikirin jenis variasi produk yang lain. Ya, perencanaannya itu hanya per produk. Produk A, produk B, produk C, produk D. Produk D perencanaannya bagaimana? Berapa jumlah yang ingin diproduksi? Berapa waktu di mesin di masing-masing mesin? Udah hanya itu aja. Sederhana sekali. Ya, tinggal kita hitung aja. Waktu siklusnya di line production A berapa? Berarti bisa menghasilkan kapasitas berapa? Di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi itu harusnya sudah dibahas tuh. Nah, kekurangannya ada juga kekurangan. Yang pertama, ketergantungan antar mesin sangat besar. Karena balik lagi ke yang tadi slide 1, karena cat ini tidak akan bisa berjalan sebelum bubut ini selesai. Dia sangat bergantung sekali. Ya. Mesin cat tidak akan bisa berjalan sebelum mesin bubut ini selesai. Karena dia butuh, mesin bubutnya udah selesai, dilempar ke sini baru dia bisa bekerja. Ya. Jadi dia menunggu dulu bubutnya selesai baru dia bisa bekerja. Atau sebaliknya, mesin bubut ini juga nggak bisa bekerja kalau mesin catnya belum selesai. Dia masih kerja nih. Masih kerja, lah dia nggak bisa kerjain produk lagi karena misalnya dia udah kerjain satu ada di sini, dia mau lempar nggak bisa karena dia masih bekerja di sini. Ya, dia masih melakukan pekerjaannya di sini. Dia ada satu, lalu di sini ada satu. Dia masih dikerjain, dia mau lempar nggak bisa. Harus ini dilempar dulu ke sini, baru dia bisa masuk ke sini. Nah, ini masuknya ketergantungan sangat besar sekali. Begini atau ketergantungan begini. Ini sama nih ketergantungannya. Jadi tidak bisa kita lepaskan hubungannya di setiap mesin kalau di product layout. Ya, itu kekurangannya. Lalu kekurangan yang kedua, perubahan desain produk ini bisa mengakibatkan perubahan susunan mesin atau modifikasi mesin. Kalau ini misalnya tiba-tiba ada satu jenis produk yang dimodifikasi, dia harus ada proses baru. Contohnya, saat saya mau bikin produk modifikasi ini, dia ada butuh proses gergaji lagi nih, adanya di sini. Karena di sini ada proses gergaji, maka lintasan produksinya juga harus dirubah. Selipkan satu di sini mesin gergaji. Ya, baru dihasilkan produk modifikasi misalnya B strip 2, kan B strip 1. Bayangin aja kalau dalam satu pabrik kita harus merubah layout, itu pekerjaan besar tuh. Karena mesin-mesinnya kan nggak kecil. Mesinnya bisa ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Ya, bahkan ada yang sampai 7 meter. Mesin press bodi mobil itu sebesar rumah. Gitu.
Jadinya PR sekali kalau tiba-tiba ada modifikasi produk, maka susunan mesin itu harus dirubah. Nah, kekurangan yang ketiga, kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat. Contohnya kayak tadi. Dia nggak akan bisa kerja, dia nggak akan bisa kerja kalau ini belum selesai. Atau dibalik, dia nggak akan bisa kerja sebelum mesin bubut ini selesai. Ya, sehingga waktunya berapa besar dilihat dari waktu kerja mesin yang paling lama. Kalau misalnya ini 10, ini 15. Ya, 15, anggaplah 15 menit. Ini dia mengerjakan satu, yang lebih selesai duluan adalah yang ini kan ya, karena dia 10. Dia lempar ke sini. Tapi dia masih kerja nih. 15 menit. 5 menit lagi dia baru lempar ke sini. Maka sebetulnya otomatis dia di mesin cat ini dia bekerja setiap 15 menit sebetulnya. Tetapi 5 menitnya dia pakai untuk apa? Untuk nganggur. 10 menit dikerjakan, selesai dia lempar. 5 menit dia pakai untuk menganggur, lalu dia kerja lagi di menit ke-15. Begitu aja terus. Tingkat utilisasi ini pasti akan sangat rendah sekali dibandingkan yang ini. Ini 15 menit selesai, diambil lagi. 15 menit selesai, diambil lagi. Ya, itu. Makanya ini kecepatan produksinya pasti ditentukan dari mesin yang paling lambat. Terus kekurangan yang keempat, itu dibutuhkan investasi yang besar untuk duplikasi mesin jika kita mau membuat satu variasi produk yang baru. Saya mau bikin variasi produk yang D, walaupun prosesnya sama, ya ada proses gergaji, bubut, cat, gerinda, milling, tetapi saya harus duplikasi mesinnya. Saya harus double, bikin mesin baru di sini. Nggak bisa meminjam mesin yang ada di lintasan produk A, atau lintasan produk B, atau lintasan produk C. Nggak bisa. Saya harus bikin satu mesin baru. Artinya apa? Diduplikasi. Ya, diduplikasi. Ini kekurangannya. Bayangkan kalau kita menduplikasi satu lintasan produksi itu harganya berapa? Kalau satu mesin harganya 5M, ada 10 mesin bisa 50M. Nah, jadinya sangat mahal sekali. Investasinya besar sekali. Itu yang kedua. Produk layout. Ketiga, proses layout. Tadi di sini ya. Ini proses layout untuk produk yang variasinya tinggi, tetapi volume produksinya rendah. Proses layout. Gimana caranya supaya variasi produknya tinggi, tetapi walaupun kuantiti produknya rendah, tapi bisa menghasilkan variasi produk yang tinggi. Mesin-mesin yang sejenis atau proses-proses yang sejenis itu dikumpulkan menjadi satu. Misalnya ini jadi departemen penerimaan. Sini jadi satu. Ini jadi departemen bubut. Ini jadi satu. Ini jadi satu. Jadi satu, jadi satu. Ya, jadi beberapa produk. Nah, produk ini tinggal menyesuaikan aja, dia tinggal lompat-lompat aja. Misalnya produk A itu dia melalui proses pertama penerimaan, bubut, gerinda, penyimpanan, selesai. Produk A. Tinggal masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Produk B itu melalui proses penerimaan, bubut, cat, selesai. Berarti dia tinggal lompat dari penerimaan, dia lempar materialnya ke bubut, lempar untuk dicat, lalu selesai. Untuk produk C, penerimaan, gergaji, milling, gerinda, bor, disimpan, baru selesai. Ya, untuk by proses begitu. Satu jenis mesin ini bisa mengerjakan banyak jenis produk. Ya, satu jenis departemen. Nah, apa kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya itu kita bisa kurangi investasi pada fasilitas produksi karena kita nggak perlu menduplikasi mesin. Ya, nggak perlu duplikasi mesin. Satu mesin ini bisa dipakai untuk mengerjakan banyak jenis produk.
Nah, karena dibentuk dalam bentuk departementasi, maka fleksibilitas dalam pengaturan peralatan dan karyawan ini sangat tinggi sekali. Dia sangat fleksibel. Kalau ada perubahan produk, ya tidak perlu dirubah mesinnya. Hanya perlu dirubah susunan produksinya. Kalau tadi produk B nih, misalnya ada modifikasi. Pertama dia penerimaan bubut, dia harus digerinda dulu. Ya udah masuk ke gerinda dulu, baru masuk ke cat. Baru selesai. Ini kan lebih fleksibel ya, tanpa ada perubahan fasilitas produksinya. Ini nggak perlu dirubah apa-apa, tinggal susunan materialnya aja yang lompat kemana-mana nanti itu yang dirubah. Ya, terus keuntungan yang ketiga, ini tenaga kerja akan mampu mengoperasikan peralatan yang menghasilkan berbagai jenis produk. Jadi si tenaga kerja ini misalnya di proses bubut, dia akan terlatih karena dia bisa mengerjakan pekerjaan untuk produk A dan pekerjaan untuk produk B. Ya, contohnya kayak bikin kemeja lengan panjang, lengan pendek. Sebetulnya kan sama aja, cuma yang satu dia ngejahit tangannya agak panjang, yang satu ngejahit tangannya agak pendek, kan gitu. Tetapi dia mampu mengoperasikan peralatan untuk penjahitan lengan panjang dan penjahitan lengan pendek. Itu kan jadi keunggulan untuk karyawannya. Dibandingkan dengan yang tadi ini, ini enggak, pokoknya ini untuk kemeja lengan pendek, maka dia akan lengan pendek terus. Belum tentu saat dia diberikan pekerjaan lengan panjang, dia bisa jahit untuk lengan panjang. Belum tentu. Ya. Bisa jadi nggak bisa malah. Makanya ini pasti jadi keunggulannya. Tapi ada kerugian juga. Yang pertama itu aliran proses yang panjang. Karena tadi lompat-lompat, semakin banyak mesin yang dilewati, maka prosesnya dia akan semakin panjang. Dia lompat-lompat, ke sini, gitu. Nah, jadi area prosesnya akan lebih panjang. Terus total waktu produksi yang dialami oleh produk juga akan lebih panjang karena alirannya panjang. Dan memungkinkan terjadinya walk-in proses yang cukup besar karena dia misalnya kayak ini ya tadi ya, ini terjadi penumpukan di satu mesin nih, ada 3 nih, sedangkan yang lain hanya 2, hanya satu, kemungkinan dia akan menumpuk di sini, sementara yang lain itu tidak menumpuk. Atau di sini ini ada 2 nih, yang lain hanya 1, ini selesai dia masuk ke sini, ini selesai dia masuk ke sini, ini terjadi penumpukan di sini. Ya, ada walk-in proses yang cukup besar di sini. Itu memungkinkan terjadi seperti itu. Ya. Keuntungan tadi kan ada yang ketiga, tapi juga bisa jadi kerugian. Kerugiannya kita harus meng-hire orang yang memang paham dengan pekerjaan di mesin itu. Ya, jadi nggak hanya satu jenis pekerjaan, tetapi banyak jenis pekerjaan. Bisa ada pekerjaan 1, 2, 3, 4 di mesin tersebut. Ini jadi kerugian karena pasti orang yang sudah mahir dengan mesin tertentu dengan banyak jenis pekerjaan itu biasanya cost-nya akan semakin besar, cost-nya akan semakin tinggi di sini. Ya, sini. Itu proses layout. Nah, yang terakhir itu grup layout. Ini yang paling modern, yang banyak sekali dipakai oleh banyak pabrik. Jadi kalau grup layout ini gabungan antara proses dan produk. Jadi gini, produk ini dikelompokkan ke dalam family produk dan kemudian diproses sesuai dengan family tersebut. Misalnya kita bikin satu produk yang familinya itu hampir seragam. Atau ada ini gambarnya enggak ya? Nah ini, maksudnya begini. Kita punya banyak produk nih. Ini jenis produknya.
Ada produk yang segitiga, ada yang produk tak beraturan, ada yang lingkaran. Ya. Ini kita kelompokkan menjadi family-family produk yang sejenis. Misalnya kalau produknya segitiga, ya ini walaupun dia beda warna, beda detail, tetapi sebetulnya dia masuk dalam produk yang bentuknya hampir sama, segitiga. Atau ini produk yang bentuknya persegi panjang. Ini kan beda-beda, tetapi hampir sama dengan persegi panjang. Atau ini lingkaran. Gampangnya gini, bikin kemeja. Ada satu yang kemeja lengan panjang, satu kemeja lengan pendek, kemeja tanpa kerah, baju koko gitu, atau satu lagi kemeja tanpa kantong atau kemeja double kantong. Sebetulnya itu jadi satu family produk. Hampir sama semua, prosesnya mirip semua. Ya. Beda kalau kemeja disandingkan dengan polo shirt. Karena apa? Materialnya beda, perlakuannya beda. Atau kemeja dengan celana deh yang lebih ekstrim. Kemeja dengan celana itu udah beda sekali. Tidak bisa dikelompokkan ke dalam satu family produk, makanya dipisah-pisah. Ya, dikelompokkan jadi satu. Nah, pada prinsipnya pekerjaannya itu kan mirip ya, kemeja lengan pendek dengan kemeja lengan panjang. Pada prinsipnya mirip, bedanya apa? Yang satu ngejahit lengannya cuma sampai batas siku, yang satu ngejahit lengannya sampai batas pergelangan tangan. Udah bedanya di situ aja. Atau kemeja tanpa kerah, baju koko dengan ada yang kemeja koko ini ya, kerah. Bedanya apa? Yang satu ada kerahnya, dijahit dengan kerahnya, yang satu nggak ada kerahnya. Proses penjahitannya mirip, walaupun nggak sama, tetapi mirip. Gitu. Makanya bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis family. Tapi kalau udah sama celana itu sudah beda. Karena bentuknya sudah beda, materialnya sudah beda. Ya, tidak bisa dikelompokkan menjadi satu, makanya dipisah. Gitu. Keunggulannya bagaimana? Kita akan bahas lebih dalam nih di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk grup layout. Ya. Kita akan fokus di sini dulu. Ini yang banyak hitungannya tuh yang di sini grup layout nih. Nah, keuntungannya bagaimana? Utilisasi mesin ini akan lebih tinggi. Karena mirip dengan yang by process, dia dikelompokkan untuk mesin-mesin yang sejenis. Tapi selain mesin yang sejenis, juga dikelompokkan untuk produk yang hampir mirip. Ya, jadi bisa mengerjakan banyak proses di satu mesin dengan produk yang hampir sejenis. Contohnya apa? Indomie aja misalnya. Saya senang sekali mencontohkan Indomie yang sekarang. Indomie itu yang membedakan itu apa sih sebetulnya? Mie-nya sama. Bumbunya doang. Kalau mie goreng, mie-nya sama, tinggal bumbunya. Kalau mie rebus, mie-nya sama, tinggal bumbunya yang beda. Itu pun sebetulnya bumbunya itu ada bumbu dasarnya. Ada beberapa belas bumbu dasarnya. Tinggal dia campur nih, misalnya ada 10 bumbu dasar. Kalau 135 itu jadi Indomie rasa apa? Kalau 1710 itu jadi Indomie rasa apa? 123 itu jadi Indomie rasa apa? Sebetulnya hanya itu yang membedakannya. Semuanya hampir sama. Packingnya sama. Kemasannya sama. Yang membedakan apa? Cuma printingnya saja. Ya, printing. Ini rasa mie goreng nih, di printnya dengan cap mie goreng. Tapi kemasannya sama, plastiknya sama, tintanya sama. Gitu. Dia bisa diproses menjadi satu. Itulah akibatnya sekarang Indomie itu rasanya banyaknya bukan main. Mie goreng aja ada berapa rasanya tuh. Ya karena memang begitu. Ya, potensi grup layout itu begitu. Bisa dikelompokkan menjadi satu sehingga menghasilkan banyak variasi produk. Mie rebusnya berapa rasa bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok variasi produk. Gitu. Kecuali beda sama sekali. Mie-nya beda, mie-nya dari bihun, kemasannya tidak dari plastik, tetapi dari styrofoam, maka itu udah beda sekali.
Tidak bisa dikelompokkan ke dalam satu family. Nah, keuntungan yang kedua, aliran ini akan lebih lancar karena jarak perpindahannya pendek. Jarak loncat-loncatnya itu akan lebih pendek, ya, sehingga bisa mengurangi waktu setup, ongkos material handling, lalu area lantai produksi bisa dikurangi karena kita nggak memerlukan duplikasi mesin. Duplikasi mesinnya nggak perlu karena kita bisa kelompokkan menjadi beberapa nih. Ini dikelompokkan, ini satu family produk kan, ceritanya nih ada 2 jenis produk, ini dikelompokkan produk A dan B, familinya ini family yang kedua. Ya, ini mie bihun, ini mie kuning. Kan bisa dikelompokkan. Bisa menghilangkan yang namanya duplikasi. Tetapi kerugiannya, tenaga kerja itu keterampilannya harus tinggi. Dia harus memiliki keterampilan tenaga kerja yang tinggi. Itu kerugiannya. Ya. Karena harus bisa menguasai pekerjaan di mesin tertentu. Dan tidak menghilangkan kemungkinan juga terjadinya duplikasi mesin dengan syarat bahwa family produknya memang beda. Contohnya kayak tadi Indomie dengan kemasan plastik dengan pop mie kemasan styrofoam, itu kan boleh dibilang kemasannya berbeda ya, atau isinya juga beda, yang satu bihun, yang satu mie kuning. Maka mau nggak mau harus ada duplikasi mesin. Gitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi satu semester ke depan ini yang group layout. Karena dalam prinsip rancangan tata letak, ya, di era sekarang itu tidak mungkin satu pabrik itu hanya menghasilkan satu jenis produk, itu nggak mungkin. Toyota aja sekarang sudah nggak hanya satu jenis produk. Ya, banyak sekali. Apalagi pesawat terbang juga sama. Dia nggak hanya menghasilkan satu jenis tipe sekarang. Ada 737, A berapa, A300, A600, 737, 747, 400, ER, ada lagi Boeing, Max, Airbus, wah itu banyak sekali tipenya. Jadi nggak mungkin satu produk itu hanya ada satu jenis produk. Pasti akan ada banyak variasi produknya. Ya. Sehingga diarahkannya kemana? Ke group layout. Karena grup layout itu bisa mengantisipasi itu. Gitu. Ini contohnya saat sudah dikelompokkan. Nah, ini nanti ada materi tertentu nih, materi di minggu ke depan. Kita mengelompokkan mesin tertentu ini menjadi satu untuk mengerjakan part-part tertentu. Ini jadi satu mesin shell atau satu grup mesin. Ya, satu grup mesin, ini grup mesin kedua, ini grup mesin ketiga. Ini hasil akhirnya akan begini nanti. Ya. Sedikit lagi. Nah, bagaimana cara kita mengelompokkannya? Ada dua cara, dua kelompok. Cara mengelompokkan mesin tadi, mesin part ini, ya kan mesin ini part. Yang pertama itu dengan algoritma ini. Ada BEA, ada ROC, ada Motrok, ada DCA, ada CIA. Ini kelompok part machine group analysis. Ya, caranya dengan analisis grup untuk part dan mesin. Lalu ada lagi yang kedua, ini dengan similarity coefficient based clustering. Clustering berdasarkan koefisien kesamaan. Clustering berdasarkan koefisien kesamaan. Ini dengan SLC, CLC, ALC, CLCC. Ya, kita bisa pilih salah satu mana yang paling menghasilkan nilai yang paling baik. Nanti harus dihitung. Ini ada hitungannya. Saya contohkan. Yang pertama nih untuk yang part machine group analysis. Ada yang ROC. ROC itu ini, rank order clustering. Kira-kira modelnya kayak begini. Ya, sigma 2, P sama dengan P dikali A pada P dikali M. Nah, A kali P, A PM itu apa? A PM itu adalah alokasinya. Bisa 0, bisa 1. Kalau 1 dialokasikan, kalau tidak itu 0.
Nanti kita bahas lah ini, kalau ngeliat ini pasti bingung nih, apa ini? Waduh, pasti begitu kan. Ada lagi DCA, ya, ini ada langkah-langkah algoritmanya. Ada lagi CIA, ada lagi BEA. Ini modul 4 buat nanti. Minimal yang kita bahas itu ada di ini. Yang pertama ROC, DCA, dan CIA. Itu minimal yang harus kita pelajari. Ada 3. Kalau BEA nanti ini buat bonus lah kalau ada sempat. Ini ada satu materi nih. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang clustering. Oke, tipe tata letak. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, 1B ya. 1B. Untuk minggu depan, selagi ingat, kita masuk ke modul 2. Ya, modul 2 ini dikerjakan untuk 1 minggu. Ini 2 poin aja, modul yang ketiga ini nggak usah. Ini saya hapus dulu deh, nanti masuk lagi nih. Ini nggak usah dulu. Nah, ini minggu depan, modul 2. Ya, modul 2 minggu depan. Jadi hanya 1 minggu kalau yang modul 2, karena nggak terlalu sulit. Hanya bikin MPS dan MRP aja. Kalau masih bingung caranya, tanya ke dosen pengampu perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, kamu bisa lebih advance lebih dulu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Justru dosennya yang biasanya senang nih. Ya. Ini modul 2 ya, mengingatkan minggu depan. Untuk hari ini modul 1B.